I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, better that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Susi, NPM 221100430061. Baiklah, kelompok kami akan membahas tentang isu-isu konflik antar negara. Contoh dari kelompok kami ambil adalah tentang negara Israel dan Palestina, yang dimana konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina termasuk konflik terbuka dan bersifat deduktif. Sebab konflik Israel dengan Palestina dapat disebut juga konflik vertikal, karena Israel memiliki kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan Palestina yang berdasarkan kekuatan militer. Sering kita dengar bahwa konflik antara Israel dan Palestina diakibatkan atau disebabkan oleh agama, yang dimana agama Israel adalah agama yang penganut Yahudi, sedangkan agama Palestina yang memiliki mayoritas Islam. Tetapi ada hal lain yang menyebabkan antara perebutan kekuasaan tersebut, yang dimana perebutan kekuasaan tersebut terjadi bukan karena agama, tetapi karena hubungan politik. Tetapi banyak yang mengira kalau hubungan Israel dan Palestina adalah hubungan karena pertikaian agama, tapi gak semua. Kebanyakan itu adalah perebutan kekuasaan, yang dimana pada Perang Dunia ke-1 mereka akan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Ririn oleh AT, NPM 2211 03 kali 430004. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak konflik antara Palestina dan Israel. Nah, dampaknya apa? Seperti dilansir AFP pada tahun 2022, penyelidik PBB menyatakan penduduk Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina adalah penyebab utama dari siklus kekerasan yang tak berkesudahan di Palestina. Laporan PBB bahkan menuding Israel sebagai semua akar penyebab yang mendasari dalam konflik dengan Palestina. Dampak negatifnya apa? Hancurnya perekonomian negara, habisnya harta maupun benda masyarakat maupun negara. Yang ketiga, tidak ada investor yang masuk menanamkan modal di negara tersebut. Dan yang keempat, timbulnya perselisihan antara umat beragama. Dan bagaimana cara menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel? Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina yaitu revolusi Dewan Keamanan PBB 242, perjanjian Camp David, Plan, pertemuan tingkat tinggi Madrid, deklarasi prinsip KTT Camp David, peta jalan perdamaian Arab KTT Annapolis, penangguhan pendudukan Israel, dan negosiasi Washington. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Konflik antara Israel dengan Palestina akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Konflik yang memanas dapat dengan cepat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang memang sedang dalam tren naik. Jika banyak negara Timur Tengah yang terlibat dalam konflik Israel dengan Palestina, maka dipastikan akan terjadi kenaikan harga minyak dunia dan akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Kenaikan minyak dunia di tengah ekonomi Indonesia yang masih belum pulih dari COVID-19 dapat memperburuk kondisi ekonomi Indonesia serta memperlama pemulihan ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah pun dapat melemah diikuti dengan kenaikan inflasi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marganisha Namete, NPM 221100043009. Baik, di sini saya akan membaca dampak negatif adanya konflik antara Israel dan Palestina antara lain. 1. Hancurnya perekonomian negara. 2.
habisnya harta maupun benda masyarakat maupun negara. 3. Tidak ada investor yang masuk menanamkan modal di negara tersebut. 4. Timbulnya perselisihan beragama, contohnya karena mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing.